Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan selalu sehat. Trip ini lagi-lagi sama lanjutan dari road trip kita ke Bali ya teman-teman. Di video ini saya cut ya teman-teman biar nggak terlalu panjang. Jadi ini kita udah tiba di Pelabuhan Gilimanuk, kita nyebrang. Kebetulan kita dapat kapal ya, kapal yang terbaru. Jadi nyaman banget berada di kapal ini. Terus sampainya juga cepet banget di Banyuwangi, di Pelabuhan Banyuwangi. Karena saking cepetnya jadi bersandar tuh harus gantian ya. Jadi kita harus menunggu lama di sekitar pelabuhan baru deh kita bisa turun dari kapal. Tiba di Banyuwangi karena udah malam, kita pilih nginep di homestay yang gak jauh dari kota ya teman-teman. Untuk homestay saya nggak bisa nge-review dan nggak bisa rekomen ya teman-teman. Bagi kita yang penting itu bisa istirahat, tidur, dan mandi. Ini hari Jumat, berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini hari ke-7 kita trip ke Bali ya teman-teman. Dan ini kita udah arah perjalanan pulang, tapi kita lewat jalur selatan teman-teman. Kita mau ngelewatin Jember, Lumajang, lalu ke Malang. Dan rencananya kita mau nginep di daerah Tumpak Sewu ya. Kita nggak turun ke Tumpak Sewunya, tapi rencana ke air terjunnya lihat dari atas aja. Semoga kita sampainya sebelum gelap ya teman-teman. Diikutin terus. Sekarang kita udah sampai di manakah ini? Masih Banyuwangi ini. Di sini tuh jalur selatan tuh nggak bisa kenceng ya teman-teman, karena jalanannya ya lebarnya segini aja nih. Kalau cepet enakan, kalau mau cepet enak lewat jalur utara, lewat Bondowoso. Karena bisa masuk tol ya, kalau di sini nggak ada tolnya. Jadi kita masuk tolnya nih di sini tuh di Malang. Lewat sini kita biar tahu aja daerah selatan teman-teman. Sebenarnya banyak wisata yang bisa kita datangin ya, tapi paling kita datangnya ke tempat wisata yang sambil lewat aja, yang searah jalan. Yang masuk ke dalam kayaknya kita skip dulu. Dalam perjalanan kita dari Banyuwangi ke Lumajang nih teman-teman, ada cerita lucu di sepanjang perjalanan ini, tepatnya di daerah hutan Gumitir ya. Ini yang saya tanda ini adalah bapak-bapak ya, dan banyak sepanjang jalan itu penduduk sekitar yang berdiri di tepi jalan, mungkin supaya kita memberikan sesuatu ya, atau sebagian rezeki kita ke mereka. Jadi buat teman-teman yang lewat jalan ini, sisihkan aja ya sebagian rezeki teman-teman buat para penghuni yang ada di sekitaran hutan Gumitir ini. Ya, ada cemilan kasih tadi ini. Banyak itu yang jagain jalan teman-teman di sini. Jadi kita lempar-lemparin ini. Untuk jalan dari Banyuwangi sampai dengan Lumajang itu sebenarnya sih aman-aman aja ya buat saya sendiri. Saya juga udah berani nyetir di medan seperti ini karena jalanannya tuh biarpun belok-belok tapi aman, pokoknya aman deh teman-teman. Lebar, sama ya kayak jalan dari Sukabumi ke ujung Genteng. Nah ini kita udah memasuki kota Jember teman-teman. Jadi kita melipir di Jember buat makan siang dan sholat Jumat. Di alun-alun Jember ini lumayan lama ya, karena baba Jumatan dan makan siang juga. Jadi sekitar 2 jam kita di sini. Nah inilah Masjid Jami Jember dan alun-alun. Jadi area parkirnya juga lumayan luas. Bagi kita nih para manula ya teman-teman, nggak mungkin buat nyetir malam hari. Jadi saat tiba di area camping ini kita jam 4 sore, jadilah kita putuskan untuk camping di Kapas Ijo. Seperti ini jalan masuk ke area camping Kapas Ijo. Jalanan itu lebar dan seperti hutan jati seperti ini ya teman-teman. Tapi aman karena banyak sekali warga yang lalu lalang.
Kapas Ijo Camping Ground ini sebenarnya belum lama ya teman-teman. Waktu kita camping itu bulan Februari dan ternyata baru 4 bulan digunakan untuk tempat wisata. Buat saya nih teman-teman, area camping Kapas Ijo ini benar-benar ngebantu banget ya, karena jalan masuk ke dalamnya juga nggak terlalu jauh dan lingkungannya juga nyaman, nggak serem gitu ya di tengah hutan, jadi masih dekat pemukiman warga. Terus harganya juga murah. Di sini sebenarnya saya bukannya nggak bayar ya teman-teman. Waktu kita masuk itu katanya masuk saja dulu, nanti kalau camping biayanya nanti. Ternyata pas kita pulang itu sekitar jam 7-an pagi tuh ya, nggak ada yang jaga, jadi kita juga bingung harus bayar ke siapa dan harus kemana. Akhirnya ya kita cuma bayar parkir aja Rp5.000. Semoga Kapas Ijo Camping Ground ini tetap terjaga kelestariannya ya, lingkungannya. Dan buat para pengunjung, buanglah sampah pada tempatnya ya, karena tempat sampah sebenarnya udah disediakan oleh pengelola. Ini pintu masuk ke Kapas Ijo Camping Ground dan yang jaga adalah warga-warga sekitar. Sebenarnya nggak ada tiket masuk ke dalam ini teman-teman. Kita cuma dikenakan biaya parkir Rp5.000 untuk roda 4 dan kendaraan roda 2 Rp2.000. Ya ampun, murah banget ya. Semoga dengan harga semurah itu lingkungan atau kebersihannya tetap terjaga ya teman-teman. Karena kalau menurut saya terlalu murah ya. Di area camping Kapas Ijo ini atau tempat wisata Kapas Ijo ini banyak tempat makan juga ya teman-teman. Ada nasi, ada mie rebus, dan ada kelapa muda juga. Dan harganya juga terjangkau banget, sesuai dengan harga-harga yang ada di daerah. Untuk toilet di sini ada 2 ya teman-teman, karena masih baru ya, jadi toilet yang lainnya sedang dibangun lagi ya. Jadi teman-teman yang kesini nggak usah takut dengan kurangnya toilet, karena toiletnya sedang dibangun dan lebih dari 2 toilet. Dan pengunjungnya juga nggak rame-rame banget ya, jadi nggak akan ngantri buat kita ke toilet. Pas sampai di sini senang banget ngelihat ternyata ada yang camping teman-teman. Tadinya saya pikir hanya saya aja yang bakalan camping di sini, karena memang malam hari itu petugasnya nggak ada, cuma para campers aja yang ada di sini. Seperti biasa kita pilih tempatnya atau spot campingnya di ujung ya teman-teman, tapi yang pasti nggak jauh dari campers lainnya. Nah, inilah tenda minimalis kita. Kita pakai tendanya yang kecil ya, biar gampang instalasinya. Nah, kali ini tenda kita yang kayak gini nih guys, pakai kelambu. Covernya tuh ini sama, ini beli di online. Harganya berapa ya? 600 atau 550 lupa. Kalau tenda pipis tuh wajib kayaknya. Malam tuh bisa berapa kali ya? 2 kali. Kamar mandi 3 kali lah.
seger banget. Untuk pemandangan di Kapas Ijo seperti ini ya teman-teman, sungai mengalir deras dan persawahan. Meskipun gak dingin tapi sejuk. Yang bikin enak adalah ada sungai kecil ini. Halo, selamat pagi teman-teman dari Kapas Ijo. Kita bermalam di sini dalam perjalanan ke Malang. Karena kita lewat jalur selatan, jadi kita harus istirahat. Pas sampai di sini tuh jam 4 lewat ya. Kapas Ijo tuh kayak gini. Adanya di Lumajang ya, masuk kota Lumajang. Dan di belakang sana tuh adalah Gunung Semeru. Tapi ini nggak terlalu dingin ya. Semalam tuh cuma kisaran 20-23 derajat. Tapi kita bisa tidur dan tetap selimutan. Tetap pakai selimut karena lumayan dingin. Terus di sini baru 4 bulan. Jadi baru mau dikelola dengan baik. Jadi kamar mandi baru tambahin. Sekarang kamar mandinya baru 2. Ini lagi dibangun lagi nih di belakangnya. Nah seperti ini nih. Sayangnya sih ya para pengunjungnya ini nih yang nggak tertib ya, kayak sampah-sampah tuh berserakan. Harusnya kan dia kumpulin tuh, karena di sana juga ada tempat sampah tuh. Saya lihat harusnya dia buang ke situ gitu loh. Lihat. Sayangnya kayak gini tuh sampah-sampahnya. Sedih sih sama orang yang nggak tertib, nggak disiplin sama kebersihan. Dan malam ini kan malam minggu, jadi lumayan banyak yang camping. Sebelum kita tuh udah ada orang lain dan semalam juga datang. Nah tuh tenda kita yang ini dan ini rombongan nih, rombongan. Jadi rombongan semua. Hanya kita berdua, kita transit di sini. Belum tahu sih harga tiketnya berapa ya. Nanti kita nih mau pas pulang kita tanya-tanya harga tiket campingnya berapa. Kalau tiket masuk cuma bayar masuk aja 5.000. Cuma bayar kendaraan. Murah banget ya. Nah, kita kamar mandi dulu ya. Nih yang camping rombongan semua. Enak di sini bisa tidur dengan nyenyak. Ya Pak, nyenyak ya. Karena banyak suara kodok konser. Suara anginnya nggak ada ya Pak. Nggak ada suara angin. Nah, kelebihannya ada sungai ini nih. Sungai kecil. Jadi anak-anak seneng sini. Airnya juga ngembeng ngalir dari Gunung Semeru. Sawah warga. Sunrise-nya di sana tuh. Airnya bersih juga kalau mau buat mandi-mandi. Ini ada musola kecil tuh. Musola. Kemarin ada bangku, oh di sebelah sana bangkunya banyak. Aduh seneng banget kalau ngeliat air-air gini ya. Punya rumah di pinggir sungai kayak gini, aduh enak banget, nikmat banget. Ini emang airnya nggak sedalam ini apa gimana nih ya?
Enak di sini, Pak. Oh, mobil nggak boleh ya? Sini tuh pohon jati sama pohon pinus. Enak, airnya nggak dalam, buat anak-anak kecil aman.